Om Swastiastu. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan jenis usaha yang sudah dipilih, yaitu mangga ketan atau yang lebih dikenal dengan sebutan mango sticky rice. Hal-hal yang akan kami bahas pada video presentasi ini antara lain ide bisnis yang dipilih, perkembangan bisnis di lingkungan sekitar, kelebihan bisnis yang dipilih, kekurangan bisnis yang dipilih, serta inovasi untuk mengembangkan bisnis. Ide bisnis yang sudah kami pilih yaitu mango sticky rice. Mangga ketan atau yang lebih dikenal dengan sebutan mango sticky rice adalah makanan yang berasal dari Thailand. Makanan ini biasanya dihidangkan sebagai makanan penutup dengan bahan yang khas yaitu ketan, mangga, dan santan. Wujud mango sticky rice ini berupa ketan putih yang ditambah dengan irisan mangga matang yang manis dan kemudian disiram santan kental. Kombinasi ini mungkin agak aneh bagi orang Indonesia yang belum pernah mencicipi, namun rasanya sangat lezat dan akan membuat ketagihan. Berikut ini merupakan contoh hasil produksi dari jenis usaha yang sudah kami buat. Perkembangan bisnis di lingkungan sekitar. Perkembangan bisnis ini di masyarakat sekitar dapat dikatakan efektif dengan respon yang positif dari semua kalangan dan akan cepat berkembang, terutama di kalangan remaja, karena makanan ini cukup terjangkau, manis, lezat, segar, dan jarang ada di Bali. Makanan ini sudah banyak dikenal remaja, namun penjualannya masih sedikit di lingkungan sekitar. Kelebihan bisnis. Kelebihan bisnis ini adalah masih sedikit penjualnya, sehingga persaingannya masih kecil. Jadi, peluang untuk memperluas bisnis semakin besar. Makanan ini manis, segar, dan sehat, sehingga banyak dicari dan diburu masyarakat, serta harga yang terjangkau. Dengan rasa yang manis dari mangga dan lezat dari ketan akan membuat pelanggan merasa ketagihan. Kelemahan bisnis. Kelemahan dari bisnis ini adalah adanya pesaing yang membuka bisnis yang sama dengan ide-ide baru dan kreasi baru dan kesulitan mencari mangga pada saat tidak musim mangga. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mango sticky rice antara lain 500 gram beras ketan, 400 ml santan, 2 lembar daun pandan, mangga harum manis atau bisa sesuai dengan selera. Untuk saus santan, siapkan 250 ml santan encer, 1 sendok makan tepung maizena, gula dan garam secukupnya. Langkah-langkah dalam pembuatan mango sticky rice. Kukus beras ketan sekitar 15 menit. Sembari mengukus, pada wajan masak santan hingga mendidih, tambahkan daun pandan. Setelah mengukus dengan api kecil, pindahkan beras yang sudah dikukus ke dalam wajan santan, aduk hingga merata dan tanak. Kemudian kukus kembali hingga beras pulen. Selanjutnya, untuk saus santan, didihkan santan, perlahan beri gula dan garam, masukkan maizena. Sajikan ketan, potongan mangga, dan sirami saus santannya. Next, selanjutnya adalah proses kerja. Proses kerja dari usaha kami yaitu sudah memulai mempraktekkan atau mencoba memproduksi jenis usaha yang dipilih. Kami akan memproduksi atau membuat makanan jika ada pemesanan. Jadi, kami melayani pemesanan dulu sebelumnya, minimal pemesanan 1 hari sebelumnya untuk menjaga kualitas makanan. Untuk rencana pemasaran, kami mengutamakan promosi di media sosial karena pemasarannya akan bisa lebih luas menjangkau. Inovasi-inovasi yang akan kami lakukan untuk mengembangkan bisnis antara lain survei pasar, feedback konsumen, memanfaatkan teknologi, memilih lokasi strategis, mengikuti perkembangan, serta terbuka terhadap perubahan. Yang pertama adalah survei pasar. Melakukan survei pasar ini dilakukan untuk mengetahui siapa sajakah pesaing dalam bisnis yang akan kami geluti ini. Selanjutnya yang kedua adalah feedback konsumen.
Salah satu inspirasi yang bisa digunakan untuk berinovasi adalah dengan menganalisa kebutuhan konsumen. Setiap masukan atau feedback dari konsumen harus selalu ditampung sebagai referensi untuk melakukan inovasi. Jadikan kritik dan saran konsumen sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Hampir semua aktivitas ditunjang oleh teknologi. Begitupun dalam berbisnis, kamu harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung inovasi, serta memperluas pemasaran. Yang keempat adalah lokasi yang strategis. Pemilihan tempat sangat penting untuk menarik konsumen. Membuat tempat bagus untuk berfoto atau instagramable untuk menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan remaja. Selanjutnya, yang kelima adalah mengikuti perkembangan. Jika ingin memiliki bisnis yang bertahan lama, harus mau mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut bisa meliputi aspek perekonomian, pasar, konsumen, hingga teknologi. Jika tidak bisa mengikuti perkembangan, maka sulit untuk mempertahankan bisnis. Oleh sebab itu, inovasi yang kamu lakukan harus turut sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah terbuka terhadap perubahan. Meskipun kamu adalah tipe orang yang konsisten dan idealis, kamu harus mampu terbuka terhadap perubahan. Pasar atau publik yang menjadi target bisnis akan selalu mengalami perubahan. Oleh sebab itu, kalau bisnismu ingin berkembang, kamu harus peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi, sehingga konsumen pun tidak akan merasa bosan. Selanjutnya adalah pembagian tugas kerja. Di bagian produksi, itu akan dirancang oleh Andini, di bidang keuangan yaitu Sinta, pemasaran yaitu Ayuni, dan di bidang pengantaran yaitu Nuarsi. Sekian dari video presentasi produk usaha kami. Mau makan yang gurih, manis dan lezat menjadi satu? Mango Sticky Rice pilihannya. Om Santi 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 Om.